Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Adi dari kelas 12 IPA 1. Saya ingin menjelaskan materi tentang materi genetik. Pertama, materi genetik. Materi genetik merupakan suatu substansi dalam inti sel yang berperan penting dalam kontrol seluruh aktivitas tubuh. Materi genetik merupakan unit perwarisan sifat yang dapat menurunkan informasi dari induk pada keturunannya, sebagai contoh golongan darah A, B, AB, dan O yang merupakan hasil dari gen yang diwarisi orang tua. Materi genetik pada organisme dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, ada DNA, deoksiribonucleic acid, merupakan materi genetik utama yang umum membawa informasi genetik pada semua organisme seluler, termasuk hewan, tumbuhan, bakteri. Selain itu, terdapat jenis materi-materi genetik lain, yaitu RNA, ribonucleic acid, yang merupakan struktur mirip dengan DNA. RNA digunakan dalam sel untuk membentuk proses ekspresi dari gen DNA. Dan pada sebagian spesies virus, materi genetik utama gen merupakan suatu substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi DNA dan RNA. Kemudian di sini ada basa nitrogen DNA. Yang pertama purin dan pyrimidin. Yang purin ini yang pertama ada audin dan guanin. Kemudian yang pyridin ini ada sintosin dan thymine. Kedua ada basa nitrogen RNA. Yang pertama ada purin dan pyrimidin juga. Dan yang bagian RNA adalah adenin dan guanin. Kemudian yang pyrimidinnya ada cytosine dan urasil. Kemudian perbedaan antara RNA dan DNA. Yang pertama, perbedaan DNA itu pada strukturnya. DNA itu mempunyai struktur double helix, kalau RNA itu mempunyai struktur tunggal. Yang kedua, mempunyai komponen gula. Komponen gulanya DNA itu adalah deoksiribosa. Kemudian yang RNA mempunyai komponen gula ribosa. Kemudian yang ketiga, basa nitrogen. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, DNA mempunyai purin Ag, kemudian pyrimidin. Kemudian yang RNA mempunyai purin dan pyrimidin Ag, Tu. Kemudian letak DNA itu ada di inti mitokondria dan kloroplas. Kemudian RNA letaknya terdapat di inti sitoplasma, ribosom, mitokondria dan kloroplas. Kemudian jumlahnya DNA yang terakhir nih, jumlahnya DNA itu tetap. Kemudian jumlahnya RNA itu berubah-ubah. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip-prinsip hereditas. Prinsip hereditas dalam hal ini menjadi aturan untuk bagian teori yang menjadi pedoman bagi ilmuwan atau pengguna untuk menjadikan hereditas sebagai landasan pendidikan dari beberapa penelitian tentang hereditas. Kemudian pertama, prinsip reproduksi, artinya menghasilkan atau membuat kembali, berkembang biak. Dalam hal ini proses penurunan sifat atau ciri-ciri hereditas tersebut melalui sel benih. Kemudian ciri-ciri dalam bentuk nyata, maka harus mengulang kembali dari awal untuk pertumbuhan dan perkembangan serta pengalaman yang telah dialami oleh generasi pendahulunya. Kedua, mempunyai prinsip konformitas, yakni setiap makhluk hidup menurunkan jenisnya sendiri. Dalam hal ini tidak akan melahirkan atau menurunkan sifat ciri-ciri makhluk lainnya, bukan ciri atau sifatnya. Prinsip ini termasuk aliran yang menolak bahwa manusia adalah keturunan dari makhluk jenis lain. Ketiga, prinsip variasi. Sama artinya setiap individu disampingi oleh sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama, juga mewarisi sifat dari cucu yang berbeda-beda. Anak yang berasal dari orang tua yang sama, bahkan anak kembar sekalipun, mempunyai sifat atau ciri-ciri yang berbeda. Dan itu tidak kalah benar karena dua orang manusia mempunyai sifat dan ciri-ciri yang persis sama di muka bumi ini. Keempat, prinsip regresi filial adalah sifat atau ciri-ciri yang diturunkan oleh generasi ke generasi akan cenderung menuju ke arah rata-rata. Prinsipnya memberikan pengertian bahwa anak dari orang tua sangat cerdas menunjukkan kecenderungan untuk menjadi kurang cerdas daripada orang tuanya,
Sebaliknya, anak dari orang tua yang lemah akan menjadi cenderung lebih pintar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika saya ada salah, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.